Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rumawati Putri. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori stakeholder. Nah, mari kita langsung ke penjelasannya saja ya. Oke. Pengertian stakeholder menurut para ahli seperti Freeman dan Reed pada tahun 1983, teori stakeholder adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Nah, dalam mengembangkan stakeholder teori ini, Freeman dan Reed memperkenalkan suatu konsep stakeholder dalam dua model, yaitu satu model kebijakan dan perencanaan bisnis, dan kedua adalah model tanggung jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. Pada model pertama, fokusnya itu adalah mengembangkan dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis perusahaan dengan kelompok-kelompok yang dukungannya itu diperlukan untuk keberlangsungan usaha perusahaan. Dapat dikatakan bahwa dalam model ini teori stakeholder berfokus pada cara-cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan perusahaan dengan stakeholdernya. Nah, sementara dalam model yang kedua, perencanaan perusahaan dan analisis diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator, yaitu pemerintah, dengan kepentingan khusus yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial. Sedangkan menurut Lesmanat dan Tarigan tahun 2014 menjelaskan bahwasanya perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Lesmana dan Tarigan menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder, yaitu pertama all corporate relation dan new corporate relation. Perbedaannya yang mendasar dari dua pendekatan tersebut terlihat dari segi penekanan bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan. All corporate relation menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, yang setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan di antara fungsi-fungsi tersebut. Hubungan dengan pihak di luar bersifat jangka pendek dan sebatas hubungan transaksional saja, tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatan bersama. Nah, untuk pendekatan New Corporate Relation, yaitu menitikberatkan pada kolaborasi antar perusahaan dengan seluruh stakeholder-nya. Pendekatan New Corporate Relation dikatakan suatu pendekatan yang mengeliminasi jarak di antara para stakeholder perusahaan. Dapat disimpulkan, pengertian dari teori stakeholder adalah suatu teori yang mengatakan bahwa keberlangsungan suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya peranan stakeholder baik dari internal maupun eksternal, dengan berbagai latar belakang kepentingan yang berbeda dari setiap stakeholder yang ada. Salah satu variabel yang memiliki hubungan dengan teori stakeholder yaitu variabel corporate social performance. Penerapan corporate social performance dapat menjadi strategi perusahaan untuk memenuhi kepentingan dari para stakeholder akan informasi non keuangan perusahaan terkait dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari adanya aktivitas perusahaan. Selain itu, teori stakeholder juga memiliki keterkaitan dengan variabel knowledge management, yaitu pengelolaan sumber daya perusahaan juga dianggap perlu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Salah satunya pengetahuan yang kini dipandang sebagai sumber daya strategis utama untuk kelangsungan hidup perusahaan.
Penerapan knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghadapi persaingan dan tuntutan yang semakin tinggi. Pengetahuan merupakan aset yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan guna mencapai kepentingan perusahaan dan para stakeholder. Nah, berikut adalah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau pengucapan lafalan yang kurang jelas atau materi yang masih kurang. Mohon maaf. Semoga kedepannya di video lebih baik lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.